Iya, welcome back on Senso Tech Channel, teman-teman. Masih di serial Golang Basic ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian struct ya di bahasa pemrograman Go. Jadi apa itu struct ya? A struct is a collection of fields. Jadi kalau teman-teman baca dari website resminya Go ya, jadi struct itu adalah sebuah koleksi dari fields ya, dari tipe data lain. Atau simpelnya ya, teman-teman akan menggunakan struct ketika teman-teman ingin membuat satu tipe data baru yang isinya adalah kumpulan dari tipe data lain gitu ya. Bisa jadi collections of tipe data lain gitu ya, bisa jadi collections of data primitif gitu ya. Jadi misalkan string integer sama sama float misalkan disatuin gitu ya dalam satu struct baru gitu, itu juga teman-teman bisa lakuin itu gitu. Oke, nah supaya teman-teman makin ngerti dan nggak bingung gitu ya, kita coba cek ke contoh codingannya. Oke, seperti biasa entry point ya. Nah misal ya, ini contoh kasus ketika gua nggak pakai struct misalkan ya, gua punya sebuah functions func namanya adalah print data orang misalkan ya. Data orang kan ada beberapa ya, ada name gitu, ada namanya, ada age, ada umurnya, ada address, ada alamatnya misalkan ya. Ini adalah string juga. Misal tugasnya hanya ngeprint doang nih teman-teman. Name, println, age gitu ya, println, address. Oke, simple ya. Jadi kalau gue mau jalanin si function, saya tinggal panggil, terus passing di sini ya kan. Nama orang, misalkan orang satu gitu ya. Orang satu, age-nya 10, misalkan address-nya Bandung misalkan. Oke, ini kalau kita jalanin, normal ya, nggak ada yang aneh dengan ini. Nah, misalkan gue punya satu function lagi teman-teman, namanya register data orang. Yang mana parameternya pasti sama dong, karena dia kan tugasnya nyimpan data orang ya kan. Pasti datanya sama ya, data inputnya sama dengan print data orang. Name, string, age in, address, string. Misalkan tugasnya dia sekarang ada kata tambahannya, misalkan menyimpan name gitu ya, terus menyimpan age, ini misalkan aja ini contoh function untuk kasus ini aja gitu ya, println menyimpan address misalkan. Oke, exactly sama ya parameternya ya. Oke, jadi kalau kita mau pakai berarti kan register data orang, masukin lagi gitu ya, orang 1, 10, terus Bandung gitu ya. Padahal mereka exactly sama nih, orang satunya sama, umurnya sama, address-nya sama gitu ya, karena memang mereka adalah orang atau objek yang sama gitu ya. Ini kalau kita jalanin teman-teman, lihat, nggak ada yang aneh dengan ini ya. Tapi kita punya problem di sini teman-teman. Gimana kalau nanti data orangnya nambah nih, nggak cuma name, age, sama address. Misalkan di sini ada sosmednya misalkan, field sosmednya adalah string berupa URL misalkan. Berarti kita akan nambahin ini ke semua functions yang relate sama data orang kan. Dalam hal ini si register data orang juga harus dirubah gini kan. Nah, iya dong. Iya dong. Nah, jadi nggak terlalu praktikal gitu ya kalau kita pisah-pisah seperti ini. Oke. Nah, cara pandangnya atau paradigmanya teman-teman untuk memandang hal ini adalah, oh gimana kalau kita kelompokkan ya, name, age, address gitu ya, dan berikutnya itu ke dalam satu tipe data. Misalkan namanya person atau profile misalkan. Jadi kita bisa bikin type baru di sini, type profile yang adalah struct atau kumpulan data gitu ya dari key-nya apa misalkan namanya ya, nama si field-nya gitu ya, name misalkan. Tipenya apa? String. Paham ya? Age in, address, string gitu ya. Sama dalam hal ini ada baru ya tadi ya, sosmed. String. Nah, maka yang kita passing ke sini bukan si single parameter ini, tapi profilnya. Misalkan P yang adalah tipe profile. Tuh. Ini adalah P gitu ya, tipe profile. Paham ya? Maksudnya ya. Jadi instead of kita passing seperti ini, kita bisa bikin dulu satu single instance gitu ya. Misalkan profile 1 yang adalah sebuah profile ini gitu ya. Nah, cara menginisiasi sebuah objek dari struct gitu ya, sebuah value dari tipe struct gitu ya, tinggal seperti ini teman-teman. Panggil nama tipe struct-nya, terus kurung kurawal gitu ya, terus masukin key-nya apa, name ya kan, name-nya apa nih, orang 1 ya, age-nya berapa, 10. Oke, terus address-nya Bandung gitu ya,
sosmednya. Kalau nggak ada bisa dikosongin. Nah, kalau kita nggak menginisiasi sebuah key ya, sebuah key di dalam sebuah struct, maka dia akan menggunakan nilai defaultnya dari tipe tersebut. Ini kan string ya. Tipe default dari string kan adalah string kosong ya kan. Makanya kalau nanti kita print di sini tanpa menginisiasi value dari sosmed gitu ya, maka dia akan bernilai string kosong. Oke, nah ini instead of kita passing seperti ini, kita passing si profile 1. Ini juga sama. Profile 1. Oke, nah ini belum beres teman-teman. Belum beres dari mana? Nah lihat, kalau kita balik lagi ke functions yang udah kita buat ya, print data orang dan register data orang ya, dia nerimanya profile sekarang, bukan single seperti ini. Ini kan name, age, address gitu ya. Nah caranya adalah kita harus mengakses ke si profile dulu, which is P ini kan. Berarti P dot, nah ditambahin atributnya apa nih, kita mau ngeprint apa? Name dulu ya kan. P dot age gitu ya, oops sorry. Terus sama P dot address. Ini juga sama P dot name, terus P dot age, sama P dot address. Ya maka kalau kita jalanin, tuh lihat, jalan seperti kita passing sebagai satu atau single parameter tadi gitu ya. Paham ya? Tapi sekarang kita mengelompokkan dulu nih, kita kelompokkan dulu jadi sebuah tipe baru gitu ya, yang namanya adalah profile, baru kita passing ke dalam sebuah functions. Jadi ketika nanti si struct dari profile ini nambah field baru, misalkan apa ya, name, age, address, sosmed, misalkan kontak misalkan ya, yang adalah string juga misalkan, ya udah functionsnya nggak perlu nambahin di sini manual gitu ya, nambahin kontak, karena dia menerima sebuah profile yang adalah ini gitu ya, nambah kontak. Makanya kita bisa directly akses ke sini langsung, p dot kontak. Oke, go run main.go. Tuh ya, kenapa bang ini kontaknya kosong? Karena tadi gue udah bilang ya, bahwa kita nggak menginisiasi value kontak di sini, maka by default dia akan menggunakan default value-nya. Karena tipenya string, default value-nya adalah string kosong. Paham ya maksudnya ya? Oke. Nah, kita juga bisa membuat sebuah struct dari struct lagi, teman-teman. Misal ya, kita punya type namanya account, yang adalah struct juga. Isinya, yang pertama adalah setiap account pasti punya profile kan. Misalkan P gitu ya, yang adalah profile. Oke. Terus dia punya satu account itu biasanya punya username ya kan. Username atau email misalkan boleh. String. Oke. Yang terakhir adalah password misalkan. String juga. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat ya, jadi account ini adalah sebuah struct yang mana dia mengimplementasi struct lagi gitu kan, yang adalah profile ini yang udah kita buat. Oke. Nah, kalau teman-teman mau pakai name yang sama dengan struct-nya, teman-teman sebenarnya bisa hilangin P ini. Jadi kayak gini bentukannya. Nah, oke, ini nggak masalah. Ini namanya struct embedding kalau di Go. Oke, ingat di Go itu, kalau buat teman-teman yang udah pernah ngoding gitu ya, pindah ke Go gitu ya, seperti dari Java gitu atau dari Python pindah ke Go gitu. Nah, di Go itu tidak ada inheritance secara langsung gitu ya, adanya struct embedding seperti ini. Oke, buat teman-teman yang belum pernah ngoding gitu, yang baru belajar Golang, nah teman-teman bisa melakukan hal ini. Jadi teman-teman bisa masukin struct ke dalam struct lagi. Oke, sehingga pada saat kita menginisiasi sebuah akun gitu ya, ini gua komen dulu. Misal ini account gitu ya. Account adalah, gue inisiasi atau nama structnya account ya. Berarti gue pakainya ACC aja. Account, ya gue inisiasi. Dimana, dimana profilnya adalah sebuah profile. Nah ini gue uncomment. Ya ini gue uncomment. Gue masukin profile 1 di sini. Itu bisa. Oke. Username adalah misalkan username-nya orang 1 keren banget. Misalkan ini username-nya, password-nya ada aja deh misalkan. Oke, nah ini bisa. Ini adalah sebuah account. Maka kalau kita print gitu ya, print acc misalkan, go run main.go. Tuh lihat, bisa. Jadi kita bisa masukin struct gitu ya, dalam hal ini profile gitu ya. Kita masukin struct profile ke dalam struct account. Ini namanya struct embedding gitu ya. Jadi kita embed struct si profile ke dalam struct account. Oke, paham ya? Nah terakhir, bang bisa nggak kalau kita nyimpen sebuah pointer ke dalam struct? Bisa. Again, gue sampaikan ya, sebenarnya ini pernah disampaikan di materi tentang pointer ya.
pointer dari sebuah tipe di dalam Go itu adalah sebuah tipe juga di Go gitu ya. Maka kalau misalkan ini si account-nya gue ganti jadi pakai bintang gini, ini bisa teman-teman. Artinya apa? Artinya struct account ini menampung tipe data profile tapi pointernya gitu ya. Atau menampung tipe data pointer dari profile. Address memori dari sebuah profile. Nah, maka ini instead of kita passing profilenya, kita passing address-nya. Oke? Tuh lihat. Sekarang si ininya jadi address-nya, bukan value dari profilnya. Terus gimana bang kalau kita pengen aksesnya ya? Seperti biasa gitu ya. Tinggal acc.profile. Nanti setelah di ini kita apa namanya? Kita di reference. Tuh. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi struct ini pokoknya teman-teman bisa bikin custom struct yang mana melibatkan semua operator-operator pembuat tipe gitu ya. Jadi mau pointer, mau functions gitu ya, itu juga bisa teman-teman. Misalkan di sini function misalkan ya, ini buat contoh doang misalkan ya, menampung sebuah function error misalkan. Ini juga bisa teman-teman. Karena functions again di dalam Go adalah sebuah type juga gitu. Jadi teman-teman bisa bikin struct yang benar-benar very customized gitu ya. Teman-teman pengen behavior struct-nya seperti apa, menampung data apa, itu bisa. Oke, dan kita terakhir ya, kita bisa mempassing sebuah struct ke dalam sebuah functions. Oke,